أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Yang sama-sama kita muliakan Shahibul Bait. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kajian rutin bab Mandatul Hijrah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hormat yang sama kepada pengurus BPH Mandatul Hijrah, wabil khusus pengurus harian serta jajaran-jajarannya. Kembali kita ingatkan, jangan lupa mengikhlaskan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah beberapa masalah yang berkaitan dengan bab nikah sudah kita bahas, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu al-muharramatu minan nisa, artinya perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Siapa saja? Kemarin yang kita bahas, ada perempuan-perempuan itu yang menjadi mahram kita dikarenakan nasab keturunan. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini perempuan-perempuan yang tidak boleh kita nikahi disebabkan adalah nasab. Ada 7. Pertama, hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ya, tidak boleh kita menikahi ibu kandung kita sendiri. Ya. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian juga tidak boleh kita nikahi karena dia mahram disebabkan nasab. Wa akhawatukum, akhwat jamak daripada ukhtun, ya, saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi, ya, dari pihak ayah. Wa khalatukum, ya, bibi dari jalur ibu. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan. Jadi yang 7 ini tidak boleh kita nikahi. Ini disebut al-muharramatu bin nasab. Ya. Yang tidak boleh kita nikahi disebabkan dia adalah senasab, disebabkan nasab keluarga. Nah, ada juga tidak boleh kita nikahi disebabkan bukan nasab, tapi bil musahar. Itu sudah kita bahas dalam kajian lalu. Saya tidak mengulang ya. Musahar itu disebabkan pernikahan. Ya, misalnya, ya,
seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan disebabkan dia sudah melakukan akad pernikahan dengan perempuan tersebut, maka ibu istrinya dia itu menjadi mahram bagi laki-laki tersebut. Artinya apa? Ya boleh kalau seandainya bersentuhan tidak baca wudunya, kemudian kalau dia berdua di rumah itu sama ibu istrinya tadi itu tidak dikatakan keluar. Jadi laki-laki ini tidak boleh menikah dengan ibu istrinya. Walaupun seandainya istri itu meninggal, ya istri yang meninggal, apakah boleh ya, laki-laki ini nikah sama ibunya istrinya tadi? Tetap tidak boleh. Karena dia sudah menjadi mahramnya, ya disebabkan pernikahan atau disebabkan musyawarah. Paham ya? Jadi kalau si Andre misalkan kalau Andre bersentuhan dengan ibu istrinya, bukan sama istri ya, kalau sama istri dalam adab sini kita baca ibu istrinya, maka tidak batal. Boleh misalnya bersalaman tidak batal. Atau misalnya berdoa di dalam satu ruangan, kan kalau tidak mengharapkan keluar tidak boleh. Itu disebabkan apa? Bukan karena sah, tapi disebabkan musyawarah. Tatkala melakukan akad nikah kemarin setelah sah, maka ibunya istri menjadi mahram. Paham ya? Begitu juga nanti ada beberapa disebabkan musyawarah. Kemudian ada juga kita tidak boleh menikahi perempuan itu disebabkan roto. Roto itu sesusuan. Misalnya ada seseorang disusui oleh seorang wanita, maka anak wanita itu tidak boleh menikahi laki-laki ini, karena dia sesusuan dengan anak wanita tersebut. Ya. Jadi kalau dari segi nasab tadi ada 7, ya. Kemudian disebabkan roto, ya. Juga disebabkan roto ada 7. Siapa itu? Al-um, ibu susu itu juga nggak boleh dinikahi. Misalnya konjur ya. Mungkin pernah dulu disusui oleh seorang perempuan kecilnya, bukan ibu kandung dia, orang lain misalnya. Terus menjadilah ibu susunya mundur. Sudah besar, tak boleh konjur menikahi perempuan tersebut karena adalah ibu susunya dia. Asalkan ketika dia menyusu banjir dulu, banjir masih berumur di bawah 2 tahun. Nah, ini dalam adab syar'i. Jadi ada ketentuannya. Kalau sekarang menyusu harus apa ya? Tak dianggap, ya, karena umurnya sudah lebih dari 2 tahun. Jadi dalam adab syar'i itu baru dianggap anak susu. Ini sebenarnya sudah dibahas. Saya mengulanginya. Itu anak yang disusu itu di bawah umur 2 tahun. Yang kedua, 5 kali 5 kali menyusu, bukan 5 sedap, 5 kali misalnya hari ini sekali, kemudian beberapa jam sore itu lagi dan itu 2. Kalau sampai 5 kali berarti situ sudah dianggap susuan. Ini dalam mazhab yang masyhur, mazhab yang Syafi'i. Walaupun ada qaul, ya, ada qaul yang ini tidak mazhab Syafi'i, tidak masyhur. Katanya tidak menentukan usia. Kalau mazhab Syafi'i, ya di bawah umur 2 tahun. Itu ada itu batasnya. Kalau tidak ada kita
kita susu sapi, berarti anak siapa kita? Susu. Masa kita anak sapi ya? Jadi harus dia susunya manusia. Susu sapi nggak nyangka. Jadi kalau dia susu sapi bahaya. Jadi anak sapi ini ya. Ya, jadi itu disebabkan susuan. Jadi ada 3 tadi yang nggak boleh kita nikahi secara garis besar, disebabkan nasab, ada 7 tadi, ya. Kemudian disebabkan roto, disebabkan susuan. Apa itu? Al-um, ibu susuan kita tidak boleh kita nikahi. Ya. Kemudian al-bint, anak perempuannya. Wal saudaranya, wal ammah, bibinya, wal khalah, baik bibi dari jalur bapak dia atau dari jalur ibunya, ya, bintul akh, ya, keponakan, ya, atau anak perempuan saudaranya, dan begitu juga anak perempuan saudarinya, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian wa'arba'un bil musahara. Kemudian ada 4 disebabkan pernikahan. Jadi ada 4 perempuan yang tidak boleh kita nikahi ketika kita sudah menikah dengan perempuan. Ya. Ketika kita menikah dengan seorang perempuan, maka disebabkan musahara, disebabkan pernikahan tadi. Ya, ada 4 yang menjadi mahram kita. Apa itu? Pertama, ummu zaujah, ibunya istri. Nah, jadi sudah saya jelaskan. Kemudian wa bintu zaujah, putrinya istri. Ini maksudnya kalau dia nikah dengan seorang janda, kemudian janda itu sudah punya anak, ada anak perempuannya misalnya. Berarti kan ketika laki-laki menikah dengan perempuan janda tadi, ya, ketika dia menikah dengan janda tersebut dan janda itu punya putri perempuan, ya, maka laki-laki ini nggak boleh lagi nikah dengan anak janda tersebut tadi. Ini bisa dipahami. Tapi apa perbedaannya? Baru dia menjadi mahram, ya, ketika sudah didukhul, sudah disetubuhi laki-laki tersebut istri dia yang janda tadi. Beda dengan yang istri dia yang tidak janda tadi, yang perawat tadi. Ketika selesai akad nikah dan sah, maka ibunya istri dia yang perawat tadi, tidak janda tadi, itu langsung menjadi mahramnya. Walaupun laki-laki itu belum mensetubuhi istrinya tadi. Nah, tapi kalau dia nikah dengan seorang janda, kapan anak janda itu tadi menjadi mahram laki-laki itu? Ketika sudah dia melakukan akad, setelah itu baru dia melakukan hubungan badan, setelah itu anak janda itu tadi sudah menjadi mahram bagi laki-laki. Nah, itu perbedaan. Makanya disebutkan sini wa bintu zaujah indakhalaha bil um, dan putrinya, ya, istri jika laki-laki itu sudah menggauli istri tersebut, tapi istri yang janda tadi. Kemudian wa zaujatul ab, zaujatul ab, istrinya ayah. Wa zaujatul ibn, istrinya anak. Itu juga tidak boleh dinikahi, ya. Itu yang sebab tidak boleh itu bil musahara, karena bil musahara tadi. Terus ada lagi perempuan-perempuan yang tidak boleh kita nikahi, bukan disebabkan yang 3 ini, bukan disebabkan nasab, bukan disebabkan musahara, bukan disebabkan foto. Dia bukan mahram kita, tapi dia nggak boleh dinikahi. Siapa itu?
al-murtaddah, ya kan? Seorang perempuan yang murtad, ya, tidak boleh nikahi. Walaupun dia bukan mahram kita, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia murtaddah. Murtad itu artinya apa? Pertama dia muslimah, kemudian dia keluar dari Islam. Kalau bahasa sekarang ini pindah agama ke mereka, atau disebabkan dia murtad itu disebabkan dia melakukan perbuatan murtad, perbuatan riddah, atau keyakinan atau perkataan. Jadi ada 3 sebab seseorang itu bisa batal Islam selain pindah agama tadi. Kalau pindah agama sudah jelas, ya kan? Karena tidak ada agama yang benar kecuali Islam. La dina sahihah illa Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Tapi ada juga yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam, ya, disebabkan salah satu yang 3 ini. Pertama disebabkan perkataan. Perkataan seperti dia misalkan mencaci Allah, menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina malaikat, atau mencaci Nabi. Nah, ini bisa menyebabkan dia murtad. Misalnya ada perempuan misalnya mencaci maki Allah, maka dia murtad. Maka tidak boleh kita menikahinya, tak sah nikah dengannya. Kecuali dia masih Islam lagi, jadi dia bersyahadat berbagi Islamnya. Ini tidak boleh nikahnya bukan karena nasab tadi, bukan karena rodha, bukan karena musaharah, tetapi karena dia murtad. Dan dia bukan mahram kita. Artinya tetap kita nggak boleh menyentuhnya atau keluar, tetap nggak boleh. Tapi tidak boleh kita menikahinya itu karena dia murtaddah. Atau perempuan yang al-mutallaqah bitsalas, ya, qabla muhallil. Atau seorang perempuan yang ditalak 3 tetapi belum muhallil. Belum muhallil itu artinya ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya dengan talak 3. Maka itu kan suaminya tak bisa lagi pulang kembali duduk kecuali telah menjalankan syarat-syarat, ya kan? Dulu sudah pernah kita bahas. Apa syaratnya? Apa syaratnya kepada? Pertama, apa? Kalau sudah jatuh talak 3, ya, maka si mantan suami itu nggak bisa kembali kepada istrinya itu kecuali apa? Kecuali mantan istri itu nikah lagi dengan laki-laki yang lain, dan bukan hanya sekedar nikah, harus digawi oleh yang itu disebut dengan muhallil. Jadi kalau ada perempuan yang ditalak 3 suaminya dan belum muhallil, belum ada yang menikah dengannya dengan menggawinya tadi, ya, maka tak boleh kita menikahnya. Ini tidak boleh kita menikah dengan perempuan tersebut bukan karena nasab, bukan juga karena rodha, sesuatu tadi tidak, juga bukan karena musaharah, tetapi karena dia ditalak 3 dan belum dimuhallilkan, belum ada halilnya. Kemudian siapa lagi? Orang kafirah, al-kafirah. Orang kafir, perempuan yang kafirah juga tidak boleh kita nikah dengannya kecuali yang ahli kitab Yahudi atau Nasraniyah. Siapa ahli kitab? Tidak lewat kita bahas. Kalau lupa bisa diputar lagi kajian-kajian lain. Ya. Kemudian siapa lagi yang tak boleh kita nikahi? Azwajun Nabi, para istrinya Nabi. Nah, ini kita
kita tidak boleh menikah dengan para istrinya Nabi, ya, bukan karena nasab, tetapi ta'zim, karena memuliakan Rasulullah SAW. Beda dengan istri-istri kita orang biasa ini. Kalau kita meninggal, istri kita bisa nikah lagi, ya, dengan laki-laki yang dia suka misalnya. Tapi kalau setelah Rasulullah meninggal, istri Nabi itu tidak nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Disebabkan apa? Ta'zim Nabi, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi yang tak boleh nikahi? Ya, itu kan kita bahas tadi. Inilah akibat datang terlambatnya. Ini yang kita khawatir kayak ini. Ini yang bukan kalau saudara kandung kan itu disebabkan nasab. Ya. Ini yang bukan disebabkan nasab, bukan disebabkan sesuatu, bukan disebabkan pernikahan. Nah, tapi dia tak boleh kita nikah. Siapa boleh? Tidak wanita laki-laki yang jadi wanita. Waria. Ya, karena sesama jenis saya jelaskan boleh nikah. Siapa memilih oleh nikah ini? Istri orang. Orang nggak boleh nikah, dinikahkan dengan penjual. Ya kan? Nah, istri orang juga nggak boleh. Ya. Kecuali dia dah cerai dan sudah habis masa iddahnya, baru menikah. Kalau dia masih statusnya istri orang, belum ditalak atau dia begitu juga perempuan yang masih menjalankan iddah. Jika ada perempuan menjalankan iddah, baik itu iddah karena ditalak hidup oleh suaminya atau iddah karena suaminya meninggal, ketika dia menjalankan masa iddah itu nggak boleh melakukan nikah dulu, harus selesai dulu masa iddahnya. Ini penting dipahami, ya, karena hari ini banyak orang tidak memperhatikan ini. Kadang-kadang suaminya baru meninggal dua minggu. Kalau 2 bulan tidak ada lama, tapi 2 minggu udah nikah lagi. Mana tak sah kayak kita. Terus kalau nggak sah gimana? Ya hukuman mereka jangan zina. Hukuman mereka jangan zina. Alhamdulillah. Jadi orang perempuan-perempuan yang saya sebutkan tadi, ya, itu tidak boleh dinikahi, ya, padahal mereka bukan mahram kita, karena dengan sebab-sebab yang sudah dijelaskan tadi. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut sedikit. Qawaid. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa amma halilatul ibni wa inna rajula idza aqada nikaha 'ala imra'atin harumat 'ala az-zawj sawa'un dakhala biha az-zawj aw lam yadkhul biha liqoulihi ta'ala wa halailu abnaikum, dan adapun istrinya anak, adapun halilatul ibn, istrinya anak, ketika dia sudah melakukan akad nikah kepada seorang perempuan, harumat, maka perempuan tersebut, ya, haram ala abiz zauj, ya, atas bapaknya si suami. Artinya siapa itu bapak suami? Ketuanya. Ya, siapa contohnya yang terbaik?
Manggil misalnya. Manggil. Biar termotivasi untuk nikah. Kalau Pak Ade aman, penyekat aman, maafkan aman. Ini siapa namanya? Arif. Panggil bisa nikah dengan seorang perempuan. Ya. Maka perempuan atau istri panggil tadi itu ya harumat ala abizawj. Istri panggil tadi ya tidak boleh nikah dengan bapak panggil. Ya, walaupun saya panggil meninggal, misalnya baru nikah sebulan meninggal misalnya, bisa. Bisa ya. Terus orang tuanya panggil, ya, kasihanlah dengan istri anak saya misalnya. Kan karena itu kadang-kadang tetap nggak boleh, walaupun panggil sudah meninggal. Itu dimaksud tadi harumat ala abizawj. Sawa'un dakhala biha zawj. Sama ada perempuan yang tadi itu sudah digauli oleh bangjul, atau kan dia biha, ataupun belum digauli. Misalnya baru akad, terus paginya akad misalnya, terus malamnya ada pengumuman, siapa yang mau berangkat ke Palestina, membantu orang saudara kita sana, patut berangkat, padahal baru akad dari pagi. Artinya belum digauli perempuan itu. Terus tunggu sebagai sahib di sana. Kamu itu gauli, tetap tidak boleh orang tua panggil, bapak panggil menikahi perempuan tersebut. Ini sebagai kisah dia sudah dipaham. Paham ya? Mana dalilnya? Itu tadi ayat Al-Quran. Wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Ayatnya dalam surah Nisa. Dan para istri-istri anak-anak laki-laki kamu, maka tidak boleh kamu nikahkan, tidak boleh kamu nikahi wahai bapak-bapak kalian. Ya, ini tentang itu tadi. Nah terus itu anak kandung. Bagaimana dengan anak susu? Ya, anak susuan. Makanya di sini disebutkan sawa'un kana ibnahu haqiqatan aw majazan. Baik itu panggil tadi sebagai anak kandung bapaknya atau majazan. Ya. Atau majazan. Majazan ini maksudnya apa? Cucu, ya, cucu bukan anak tapi cucunya, tetap tak boleh. Wasawa'un kana ibnahu minarrodo, ya, baik itu anaknya itu tadi, kalau tadi kita contohkan bangkir ini sebagai anak susuan, ya, hakikatan, atau majazan, ya, baik itu anak dia anak susuan atau majazan, ya, cucu anak susuan. Nah, itu yang maksudnya. Misalnya bapaknya Bangjul punya anak. Nah, anaknya bapak Bangjul ini anak kandungnya. Terus anaknya Bangjul pernah disusu oleh seseorang, maka itu kan menjadi anak susuan. Jadi nggak harus Bangjulnya. Jadi yang disebut majazan tadi. Baik anak atau cucunya, cucu susuan. Lima dzakarna fil muharramatin dan nasab. Fa'in kila faqad qala Allah Ta'ala wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Kalau ada yang mengatakan tapi yang dimaksud sini kan anak kandung min aslabikum.
Berarti kalau anak susuan, boleh nggak bapak dari nikah sama istri anaknya? Karena ayat itu katanya min aslabikum, anak kandungmu. Kalau seandainya tadi panggil bukan anak kandungnya, tapi anak susuannya, boleh nggak bapak sesusuan panggil dari nikah sama istrinya tadi? Tetap nggak boleh, karena ada hadis mengatakan apa? Yahrumu minal qada ma yahrumu minal wilayah. Ya, yahrumu minal qada jelas, ya, haram, ya, menikahi minal qada, ya, dari sisi susuan ma yahrumu minal wilayah, ya, sebagaimana haram menikahi dengan anak kandungnya tadi. Nah, itu. Paham ya? Ini tentang perempuan yang haram kita nikahi, artinya tidak boleh kita nikahi disebabkan menjadi mahram tadi, disebabkan dengan haram, disebabkan dengan pernikahan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi kita simpulkan bahwa di antara perempuan yang haram atau haram ya dinikahi disebabkan ada 3. Pertama disebabkan nasab. Disebabkan nasab tadi ada 7. Yang kedua disebabkan rodo, ya, disebabkan sesusuan. Berarti menjadi 14. Terus disebabkan musohar, disebabkan pernikahan, itu ada 4. Jadi keseluruhannya perempuan yang tidak boleh ya kita nikahi itu ada 18. Selain dari yang kita sebutkan tadi, selain itu ada juga tidak boleh kita menikahnya bukan karena yang 3 itu, tapi disebabkan dia murtad, atau disebabkan dia kafir, atau disebabkan dia masih menjalani iddah, atau disebabkan dia masih ditalak 3 dan belum ditahlil, ya. Atau misalnya apa dari lagi istri orang masih status istri orang, ya, kemudian termasuk juga istri Nabi juga nggak boleh dinikahi karena untuk memuliakan angkat Rasulullah SAW. Juga termasuk juga perempuan yang pernah diwatok syubhat. Watok syubhat ini nantilah pada bab yang khusus kita jelaskan. Watok syubhat itu apa? Dia menggauli seorang laki-laki, menggauli seorang perempuan. Dia menyangka istrinya, ternyata bukan istrinya. Kawan istrinya misalnya, entah mati lampu, gelap pemasukan, salah masuk di luar kamar. Itu watuk syubhat. Nanti ada pembahasan. Kalau yang kayak gini kasusnya, bisa nggak ingin nikah sama dia? Termasuk juga nggak boleh. Perempuan yang di watuk syubhat itu juga dia boleh nikah. Ya, ada pertanyaan?